Terima kasih rekan-rekan wartawan atas waktu rekannya di Markas Mercy. Pada hari ini kita coba untuk melakukan konferensi pers tentang timnas Israel. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Dr. Sarbini Abdul Murad sebagai Ketua Presidium Mercy. Kemudian sebelah kanan saya Ansarullah dari AWG, kemudian Pak Musalin dari KISTI. Sama-sama kita ketahui bahwa timnas semakin dekat pada akhir Mei dan awal Juni. Kemudian kita juga tahu bahwa terjadi penolakan dari segenap elemen anak bangsa terhadap kehadiran timnas Israel di Indonesia. Dan semakin lama penolakan semakin banyak dan semakin muncul kontroversi dari beberapa pihak yang juga ingin memperjuangkan agar timnas Israel bisa main di Indonesia. Sebab itu kami mencoba untuk melihat bahwa persoalan timnas Israel ini kita secara proporsional melihat bahwa masalah konstitusi, masalah sejarah, masalah penjajahan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi kami mencoba untuk masuk ke sana, tidak dalam konteks apakah politik dan olahraga ini dipisahkan. Jadi menurut kami orang-orang yang mencoba untuk mengatakan bahwa jangan satukan antara olahraga dengan politik, ini menurut kami adalah orang-orang yang minus argumentasi dalam menolak timnas Israel. Dan kemudian kami juga menyayangkan sikap ragu Presiden dalam memutuskan penolakan timnas Israel. Sama-sama kita mendengarkan pernyataan Pak Presiden semalam, beliau ragu untuk menolak timnas Israel. Dan kami pikir bahwa beliau sebagai anak ideologis Bung Karno dan sudah sepatutnya selayaknya untuk mengikuti langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Bung Karno pada tahun 60-an. Dan ini kita harus Presiden harus kuat, harus berani dan harus yakin. Kenapa? Karena memang aspirasi masyarakat hari ini berkembang untuk menolak timnas Israel. Jadi sebenarnya Bapak Presiden punya amunisi yang cukup, punya argumentasi yang cukup untuk menolak timnas Israel karena aspirasi dari masyarakat. Kalau dulu masa Bung Karno, ini adalah inisiatif pure beliau untuk menolak timnas Israel. Tapi pada hari ini, aspirasi masyarakat sudah jelas menolak timnas Israel. Hanya Bapak Presiden hanya meneruskan aspirasi yang itu memang telah ada, telah berkembang, telah menjadi gelombang besar di kalangan masyarakat kita. Jadi sebab itu, keraguan Presiden ini kita sikapi sesuatu hal yang kita sayangkan. Nah, maka oleh sebab itu, kami mengapresiasi terutama kepada Gubernur Pak Wayan Koster yang telah menolak timnas Israel untuk bermain di Bali sehingga FIFA membatalkan drawing yang semestinya tanggal 31 Maret. Dan mengapresiasi juga kepada teman-teman dari PDIP yang benar-benar menjadikan Bung Karno sebagai rujukan, dan kami bangga kepada mereka yang secara tegas menolak timnas Israel. Dan kepada elemen anak bangsa, kepada PKS, Muhammadiyah, MUI, kemudian tokoh-tokoh dari NU dan masyarakat yang lain, kami mengapresiasi keberanian. Dan awalnya kami ragu apakah masih ada orang-orang Indonesia yang mendukung Palestina yang menolak timnas Israel. Tapi setelah kami melihat gelombang yang besar ini, kami selalu yakin bahwa Indonesia selalu bersama dengan Palestina. Dan kepada teman-teman anak bangsa yang tidak setuju dengan apa yang kami lakukan, cobalah melihat secara realistis, cobalah memperhatikan dengan baik-baik bagaimana penderitaan saudara kita di Palestina pada hari ini, sehingga kita jernih melihat persoalannya. Jangan kita campur baurkan hal-hal yang tidak perlu di dalam perjuangan ini. Terima kasih. Kira-kira demikian pernyataan dari Mercy. Kemudian dari AWG, Presidium AWG, Mas Ansarullah mungkin bisa menyampaikan juga.
Baik, terima kasih Dr. Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ah. Yang saya hormati Dr. Ben, Ustaz Haji Mursalin, yang saya hormati, yang saya banggakan juga rekan-rekan media dari berbagai media di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah sampai pada fase ini ya, setelah kita mungkin hampir 6 bulan yang lalu, kita 6-7 bulan yang lalu pernah juga kita konferensi pers di sini, bulan Juni tepatnya, bulan Juni tahun 2021, untuk menyampaikan penolakan kita terhadap kehadiran timnas Israel di Indonesia. Pada kesempatan hari ini kami ingin sampaikan pernyataan sikap dari Aqsa Working Group terkait isu terkini perkembangan rencana penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia tahun 2023 tahun ini. Yang pertama, bahwa kami ingin menyampaikan pada kita semua, pada pemerintah dan khususnya kepada bangsa Indonesia dan lebih khusus lagi pada para pecinta sepak bola, bahwa penolakan kedatangan timnas Israel ke Indonesia ini adalah konsekuensi kita bangsa Indonesia dalam mentaati konstitusi kita yang termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 seperti kita ketahui itu bersifat final, tidak bisa dirubah, tidak bisa diamandemen. Yang bisa diamandemen mungkin batang tubuh. Jadi ini sangat kuat sekali landasan penolakan kita terhadap kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Lalu yang kedua, penolakan terhadap kedatangan timnas Israel ke Indonesia ini bukan penolakan yang tiba-tiba di injury time, bukan. Kami sudah melakukan penolakan ini sejak kami menerima informasi resmi terbuka yang dikeluarkan oleh Menteri Pemuda Olahraga pada waktu itu, Bapak Zainuddin Amali, yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan menjamin kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Beberapa hari setelah itu kami sudah melakukan penolakan, dan masih di bulan yang sama kami ini Mercy, KISDI dengan AWK dan ada waktu itu BSMI ya, Dok ya, itu melakukan konferensi pers untuk menyampaikan penolakan. Jadi kami tidak melakukan penolakan ini secara tiba-tiba di saat injury time seperti ini. Itu mohon bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, ini penting juga, bahwa sejak awal tuntutan kami, statement kami mendasar adalah kami meminta FIFA dalam hal ini bertanggung jawab. FIFA bertanggung jawab, yaitu kita mendesak mereka untuk berhenti menerapkan standar ganda. Mereka berkampanye untuk memisahkan politik dengan olahraga, tapi faktanya mereka berpolitik. Mereka mengeluarkan keanggotaan Afrika Selatan tahun 76 karena tidak ingin melegitimasi politik apartheid di Afrika Selatan. Lalu mereka juga menghukum keras Federasi Sepak Bola Rusia karena tidak ingin melegitimasi agresi Rusia ke Ukraina. Nah, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa terhadap politik apartheid zona Israel di Palestina yang sudah dilakukan sejak 70 tahun yang lalu, lebih dari 70 tahun yang lalu. Bahkan praktik penjajahan, segregasi, dan seterusnya, genocide, ethnic cleansing, pembunuhan setiap hari, itu tidak disikapi sesuai dengan semangat kemanusiaan keadilan oleh FIFA. Jadi ini standar ganda. Kami menuntut FIFA untuk bertanggung jawab dan berhenti menerapkan standar ganda. Nah, kemudian yang keempat, ini konsekuensi jika timnas Israel jadi datang ke Indonesia, kita sama-sama tahu, maka bendera mereka akan berkibar di Indonesia dan lagu kebangsaan mereka akan dikumandangkan di stadion-stadion kita di Indonesia. Saya ingin menyampaikan informasi, di
national anthem Zion Israel itu menurut kami itu sangat rasis, karena di situ memuat seruan bangsa Yahudi, hanya bangsa Yahudi untuk tinggal di bumi Palestina. Dan di bait terakhir di national anthem itu mereka merindukan kemerdekaan bagi bangsa Yahudi di tanah Zion dan Yerusalem. Mohon diingat Yerusalem ini saudara semua. Jadi di situ mereka mengklaim Yerusalem adalah milik mereka, ibu kota mereka. Padahal kita masih ingat pada saat ramai Abraham Accord yang diinisiasi oleh Presiden Trump, Presiden Jokowi itu secara tegas membuat pernyataan sikap tertulis menolak klaim Zion Israel terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Nah itu jadi cita-cita mereka tuh, cita-cita abadi bangsa Yahudi Zion Israel untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Itu kalau sampai lagu itu dikumandangkan di Indonesia, berarti itu menjadi presiden yang sangat buruk buat kita, dan itu menyelisihi semangat yang sudah ditunjukkan oleh Presiden pertama Soekarno yang betul-betul keras menjaga konstitusi kita. Kemudian yang kelima, penolakan yang bergelombang terhadap kedatangan timnas Israel itu mohon dicatat bukan kesalahan, jangan sampai dianggap sebagai kesalahan orang-orang menolak. Bukan kesalahan dari Gubernur Bali, bukan kesalahan dari Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, bukan kesalahan beberapa bupati, wali kota yang menolak, bukan kesalahan dari anggota-anggota parlemen yang menolak, bukan kesalahan kami NGO kemanusiaan yang menolak, tapi kesalahannya ada pada Zion Israel. Mengapa mereka melakukan penjajahan, mengapa mereka melakukan politik apartheid, mengapa mereka melakukan penindasan, pembunuhan, ethnic cleansing setiap hari terhadap bangsa Palestina. Itu sebenarnya yang harus jadi fokus kita di hari-hari ini. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 6, kami sungguh berharap jangan sampai semangat kita menegakkan konstitusi ini, menolak timnas Israel ini, justru membuat bangsa Indonesia bertengkar sendiri satu sama lain. Jangan sampai. Kami sungguh sangat berharap ini tidak terjadi, karena kalau seperti itu maka apa yang diharapkan oleh Zion Israel itu tercapai. Harapan Zion Israel untuk memecah belah orang-orang atau bangsa-bangsa yang menentang eksistensi mereka itu berarti tercapai hasil. Maka jangan sampai hanya karena isu ini timnas Israel datang ke Indonesia ini jangan sampai memecah belah kita. Persatuan tetap harus kita jaga, karena itulah yang menjadi semangat kita, semangat founding father kita dalam membangun NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Saya terima kasih atas inisiatifnya dari Dr. Ben, merci. Terima kasih juga kepada Ustadz Haji Mursalim, Kisdi, rekan-rekan media semua. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Ben dari Mercy yang telah mendengarkan konferensi pers ini, dan sangat penting untuk melakukan penjelasan kepada masyarakat, terutama kemarin sudah ada sikap dari Bapak Presiden Jokowi. Baik, pertama kami mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia dan para tokoh, para pejabat yang mendukung tidak hadirnya timnas Israel yang akan berlaga di U20, terutama Bapak Gubernur Iwayan Koster yang selaku tuan rumah dengan menegaskan untuk menolak itu. Dan kita sebenarnya sudah beberapa kali tadi disampaikan juga mengingatkan pemerintah hampir tahun yang lalu, tadi 6 bulan yang lalu juga kita ingatkan untuk supaya tidak menghadirkan timnas Israel.
kita tidak menolak terhadap Piala Dunia U20 yang akan menjadi tuan rumah. Kita ingatkan karena itu adalah persoalan besar sekali bagi bangsa Indonesia. Tetapi justru tidak ada tanggapan apa-apa dari Menpora, dan bahkan belakangan terakhir justru Erick Thohir yang sekarang menjabat Ketua PSSI merangkap jadi Menteri BUMN mengatakan bahwa saya akan menjamin keberadaan pasukan timnas Israel di Indonesia. Saya kira ini sesuatu yang sangat disayangkan karena tidak mencerminkan sebagai warga negara yang mengerti tentang Indonesia.